Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lala Siti Rusliani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik dengan NIM 24040527558. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di kelas 3 fase B dengan materi metamorfosis perubahan bentuk makhluk hidup di SDN RA Kartini, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kalian dengan kondisi yang sehat dan bahagia. Oke, sebelum itu ibu punya gambar. Iya, ibu punya gambar. Akan bertanya perasaan kalian hari ini. Lihat, ini ada gambar senang, ada gambar menangis, ada gambar marah. Gambar manakah yang pada saat ini mewakili perasaan kalian? Yang senang, yang gembira siapa? Waduh, gembira semua. Yang menangis? Tidak ada. Yang marah? Tidak ada. Berarti hari ini kalian sedang gembira. Boleh tahu kenapa kalian sedang bergembira? Kenapa, Rere? Mendapat Apa? tas baru. Oh, tas baru. Natasya? Kalau udah nggak ujian? Mendapatkan sepatu baru. Mendapatkan sepatu baru. Ada lagi hikmah apa? Mendapatkan baju baru. Mendapatkan baju baru. Wah, dengan hadiah tersebut semoga sekolahnya makin semangat ya dan menunjukkan prestasi. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu akan mengecek kesiapan belajar kalian. Sudah siap hari ini? Iya. Coba. Sekarang cek kerapihan bajunya. Mengecek kerapihan bajunya. Ayo berdiri. Dengan cara berdiri. Ayo masukkan bajunya kalau keluar. Ya, sudah rapi? Ya, silakan duduk kembali kalau sudah rapi. Sekarang tengok sekitar mejanya. Apakah ada sampah? Sudah bersih. Ya, terima kasih sudah menjaga kebersihan kelas ini. Dan kita siap untuk memulai pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Jian, silakan pimpin doanya di depan. Ya, sini nah. Ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yang mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas? Apa Jian? Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kerek. Melakukan piket dengan penuh tanggung jawab. Melakukan piket dengan penuh tanggung jawab. Bima? Tidak boleh ribut di kelas. Tidak boleh ribut di kelas. Selena? Tugas dengan penuh tanggung jawab. Melaksanakan tugas penuh tanggung jawab. Nah, itu adalah beberapa kesepakatan kelas yang telah kita buat ya, yang akan kita terapkan atau laksanakan pada pembelajaran hari ini. Oke. Berikutnya Ibu akan mengabsen. Oke, mengabsen. Siap yang tidak hadir. Kayaknya banyak kursi yang kosong. Yudi, Bu. Siapa yang tidak hadir? Yudi. Siapa lagi? Gusti. 4 orang yang tidak hadir. Ya ampun. Coba kenapa Ibu mau tanya? Gusti, kenapa Gusti tidak hadir? Sakit, Bu. Sakit apa? Batuk, Bu. Oh, demam sama batuk. Iya. Oke, batuknya kapan? Malam? Waktu Iya, malam? Bu. Iya, Bu. Oke. Terus Yudis, kenapa Yudis? Sakit, Bu. Sakit. Kenapa sakitnya? Nggak bisa jalan, Bu. Nggak bisa jalan. Ya ampun. Sama panas nggak? Enggak. Iya. Nah, untuk cuaca kali ini kalian harus jaga kesehatan ya, karena banyak penyakit yaitu chikungunya, panas terus nggak bisa jalan. Hati-hati ya. Terus siapa? Romeo. Kenapa Romeo? Sunat, Bu. Sunat. Alhamdulillah. Biarin walaupun belum istilahnya terlambat ya, kelas 5 seharusnya kan sunat itu kelas 2, kelas 3 nggak apa-apa lah, yang penting mah dia sudah melaksanakan sunat. Ya. Siapa lagi? Adam. Adam kemana Adam? Sakit, Bu. Sakit lagi. Kenapa Adam sakit? Demam berdarah. Oh, demam berdarah. Dirawat tidak? Iya, Bu. Tidak. Terus berada di mana sekarang? Di rumah. Ya Allah, nanti kasih tahu ya kalau misalnya udah berapa hari? Dua. 2 hari. Kalau misalnya nggak turun-turun, segera dibawa ke puskesmas ya, atau ke rumah sakit terdekat. Ya, kasih tahu orang tuanya. Oke. Setelah itu
adik dapat membandingkan siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak Sempurna. Ini 3 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini. Oke. Sekarang yaitu Ibu punya pertanyaan pemantik. Oke, pertanyaan. Pernahkah kamu melihat kupu-kupu? Pernah. Di mana? Di sawah, terus di taman, di rumah. Di mana kupu-kupunya? Di pohon, terus di sekolahan. Nah, di sekolahan, di bunga kali ya. Kalau kupu-kupu kebanyakan bunga yang ada itunya. Bagaimana bentuknya saat baru menetas dari telur? Bentuknya bagaimana? Bulat. Terus ukurannya bagaimana? Kecil. Kalian pernah lihat di mana itu kupu-kupu? Di pohon. Pohon apa? Pohon jambu. Mengapa menurutmu beberapa hewan mengalami metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu, sedangkan yang lain tidak? Kenapa ya kalau kupu-kupu itu bentukannya sempurna, terus beda dengan belalang? Kenapa? Ada yang tahu? Angkat kalau mau menjawab harus angkat tangan ya. Kenapa? Karena ada pupa. Kalau belalang ada pupanya enggak? Nah, pupa itu apa sih? Pupa itu apa? Kepompong. Oke. Jadi ini adalah pertanyaan yang akan kalian pelajari hari ini. Oke, kita simak videonya. Bentar, hari ini Ipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Ocek. Kira-kira gimana tingkat dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bo. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bo. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, benar banget, Bo. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu gak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bob. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa.
Wah, asik makan. Nyam, 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 nyam. Bob, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bob. Hah, mana? Mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget Bob. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Mek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh Bob, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe, maaf ya teman-teman, habisnya aku lapar. Hahaha. Gak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti nenek masakin lagi buat kalian. Yeay, Asik. Kalau gitu, aku makan lagi ya ayamnya. Nyum 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 nyum. Enak. Kalian tadi telah menyimak ya tentang video pembelajaran. Ibu mau bertanya, apa yang kalian lihat tadi di video? Hewan. Daur hidup ya hewan benar Selena. Metamorfosis dia. Dari siapa lagi? Sekarang ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Siapa yang tahu? Yang tadi kalian lihat? Ya apa? Angkat tangan dong. Dibiasakan kalau mau menjawab itu harus angkat tangan kanan dulu. Ayo apa dia? Ya? Apa itu metamorfosis? Bima? Apa itu metamorfosis? Daur hidup hewan. Daur hidup hewan. Benar, Rere? Yang dikatakan Bima bahwa metamorfosis itu adalah daur hidup hewan? Benar. Hikmah, benar? Apa yang dikatakan Bima? Benar. Metamorfosis itu kurang tepat ya metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh hewan. Hewan apa yang mengalami metamorfosis di video itu? Foto-foto. Apa? Katak. Kupu, terus? Katak. Katak. Hewan apa yang tidak mengalami metamorfosis? Ayam. Ayam, belalang. Ayam mah tidak mengalami ya. Benar nggak Selena?
banyak. Betulkah, Asima? Betul, Karet. Yang membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna adalah dalam kupu-kupu ada pupa atau kepopong dan di di belalang itu tidak ada pupanya atau kepopong. Oke. Nah sekarang mengapa sih hewan itu tidak sama dengan induknya? Kenapa? Ada yang tahu? Lala, Rere, apa Rere? Karena semua makhluk hidup tidak mengalami metamorfosis. Iya, karena semua makhluk hidup mengalami atau tidak? Mengalami metamorfosis, ya. Oke. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan membagikan bahan ajar, ya, atau bahan bacaan buat kalian. Ya, tolong dibaca. Ini, ya, dibaca. Bima tolong dapetin ke sini. Duduknya supaya enak. Ini ke sini, ya Asma, sini. Duduknya yang benar kuncinya, benerin. Jangan ngomong ke itu aja. Dapetin. Nah, gitu sayang, supaya enak. Baca, silakan dibaca. Bukunya, tuh dibaca ya, silakan. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca. Silakan. Baca. Nah. Simpan. Ya, baca ya. Ini Ahmad baca. Sudah? Bacanya? Oke, Ibu akan menjelaskan tentang bahan ajar. Oke, perhatikan. Lewat. Pengertian siklus hidup. Siklus hidup adalah rangkaian kejadian yang berulang dan teratur, menunjukkan perkembangan individu makhluk hidup dari lahir hingga akhir pertumbuhannya. Ya, itu yang dinamakan siklus hidup. Melibatkan peningkatan ukuran pada berbagai bagian tubuh makhluk hidup. Nah, setiap makhluk hidup akan berubah bentuk dan ukurannya, ya kan? Dari kecil, sedang sampai besar atau dewasa. Siklus hidup pada hewan mempunyai 4 tahapan: kelahiran, pertumbuhan, reproduksi, dan kematian. Apa yang dimaksud dengan reproduksi? Perkembangbiakan. Contohnya ayam berkembang biak dengan cara Melahirkan. melahirkan. Bertelur. Kalau kupu-kupu berkembang biaknya dengan cara apa? Bertelur. Kalau kucing melahirkan. Kiranya kembangbiakan. Oke. Siklus hidup dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis Sempurna. dan hidup tanpa metamorfosis. Oke. Hewan terlahir dengan bentuk berbeda dari induknya, kemudian mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Siklus hidup tanpa metamorfosis
kecil. Kupu-kupu kecil berubah menjadi Kupu-kupu dewasa. Jadi sudah belalang. Belalang, siklus hidup belalang dimulai dari telur menjadi Nimfa. Nimfa berubah menjadi Nimfa muda. Nimfa muda berubah menjadi nimfa sedang. Terus nimfa dewasa ini ya. Oke. Nah, sekarang Ibu sudah menjelaskan. Kemarin kalian dibagi kelompok ya, berhubung teman kalian sakit, jadi ininya ya, seadanya aja. Nah, satu kelompok kemarin kita bentuk, satu kelompoknya berapa orang? 5 orang. Silahkan bekerja dengan tugasnya masing-masing, jangan sendirian ya, karena kerja kelompok itu kita harus kompak. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Oh iya, alat dan bahannya di bawah kan? Apa aja coba alat dan bahannya yang kemarin? Gunting bawa tidak? Lem? Iya, karton. Coba Mas tunjukkan kartonnya, lemnya, ya guntingnya. Oke. Silakan dibagi. Ya, isi ya. Iya, dibuka aja. Iya, dibuka aja, nggak apa-apa dibuka. Hah? Iya, buka, tarik. Awas, jangan sampai copot ya. Lihat, ini dicopot dulu, maksudnya jangan sampai sobek, jangan sampai copot lagi ya. Copot. Copot ya. Bisa nggak ngebukanya? Awas, hati-hati. Isi ya. LKPD kelompoknya. Perhatikan di sini Ibu sudah. Nah, perhatikan. Kompetensi yang akan dicapai peserta didik dapat mendeskripsikan tahapan siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis. Peserta didik dapat membuat bagan siklus. Nah, yang kedua ini kompetensi kalian membuat bagan siklus. Petunjuknya, gunting dan lem gambar hewan yang telah disediakan. Tempelkan ke bagan sesuai dengan siklus hidup. Isi lembaran LKPD ya yang berwarna pink. Isi nama, kelompok. Bisa nggak? Sini gimana? Nah, hasilnya ditulis ya. Di sana ada tujuan pembelajaran, tujuan pembuatannya untuk apa? Ya, silakan saling bekerja sama karena Ibu akan menilai, kan? Menilai hasil pekerjaan kalian dan hasil kerja kalian di dalam kelompoknya.
bantuan? Ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Kelompok 1, kelompok 2, Tidak ada. bisa ini ya. Bisa, Bu. Oh, kembali ini. Iya. Nah, ini tahapannya. Nah, ini mana ini dimulai dari dulu. Ya, tujuan pembuatannya untuk siklus hidup atap. Ya, dalam muda. Oh. Nah, tujuan pembuatannya metamorfosis kata.
Ya. Tinggalan ya spidolnya. Ayo kelompok. 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 Kelompok berapa? Sudah selesai? Jatuh lagi ini. Ya, siapa yang mau mempresentasikan? Ya, kelompok 3. Silakan untuk presentasi. Ucapkan salam caranya. Ucapkan salam dulu. Yang lain perhatikan. Halo. Halo, lagi ada yang mempresentasikan? Perhatikan anak ibu. Perhatikan dulu. Anak ibu, perhatikan dulu. Ya, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Ya, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami tentang metamorfosis kupu-kupu. Iya. Kupu-kupu berawal dari telur. Telur berubah menjadi larva atau ulat. Ulat berubah menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Iya. Sekarang perbandingan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ayo. Ayo yang berani, jangan malu-malu. Biarin, salah dulu namanya juga belajar. Ayo, ayo nak. Metamorfosis perubahan bentuk pada siklus hidup makhluk hidup. Iya. Suaranya mana, kedengaran nggak suaranya sayang? Tidak. Iya, ayo maju lagi dulu, maju sini. Terus apa? Metamorfosis sempurna. Nah, Kupu berubah menjadi telur. Telur berubah menjadi ulat. Ulat berubah menjadi kepompong. kepompong berubah menjadi apa? Kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa. Oke. Sempurna. Telur berubah menjadi nimfa. Kurang ke atas sayang, ke atasin. Nah, Tulang muda berubah menjadi belalang dewasa. iya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Sudah mengerti? Sudah. Silakan ditempel hasilnya. Tempel langsung. Iya, tempel langsung ke tuh pakai lem ya. Oh, pakai lem. Bisa nggak? Kalau nggak dipakai ini lakban. Nih, yang ini aja ya. Aja ujung sama ujung aja. Ini ya nanti kelompok yang lain udah bagian. Dikasih nama enggak? Ada. Ya, udah. Kelompok 3. Kelompok. Kasih nama ya, supaya ini. Kelompok leader biarin nggak apa-apa. Naik-naik ke puncak belum juga. Ya, enggak. Yang penting dia di sini aja di bawah aja. Nah, ya. Lihat tak di nakbar. Ada enggak? Ada enggak?
Iya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah mengerti tentang tahapan metamorfosis kata? Ya. Sekarang membedakan metamorfosis. Yo. Metamorfosis perubahan bentuk pada siklus hidup makhluk hidup. Ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Istilah titik-titik sesuai gambar. Metamorfosis sempurna. Telur berubah menjadi ulat atau larva. Larva berubah menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ya. Terus kalau belalang? Telur berubah menjadi nimfa. Iya. Nimfa kecil. Berubah menjadi belalang muda. Iya. Berubah menjadi belalang dewasa. Iya. Sekarang tempelkan itunya hasilnya. Balik. Balik. Bisa? Lemnya ada nggak? Bisa nggak pakai lem? Pakai lem aja, Bu. Nah, so, pakai lem. Kalau ini susah. Benar, sudah mengerti tentang penjelasan dari kelompok 2 tentang metamorfosis kata? Ya. Aku bantu. Yo, tempel itu budi mana mesti. Kalau bantu. Penutupan dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana buat kelompok 2. Ayo kelompok 1 silakan. Semangat ya walaupun bertiga ya. Harus semangat. Oke. Ayo saya mau. Yang dari sekarang. Ucapkan salam dulu Ahmad. Ayo nak sini nak geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melihat akhir diskusi kami tentang metamorfosis belalang. Iya. Telur berubah menjadi belalang kecil sedang dan belalang sedang menjadi belalang dewasa. Iya. Terus suaranya sayang. Bentuk pada siklus hidup makhluk hidup. Perhatikan gambar di bawah ini. Ahmad. Lihat. Silakan titik-titik sesuai gambar. Iya. Metamorfosis itu telur berubah menjadi ulat atau larva. Berubah menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Iya. Metamorfosis tidak sempurna. Telur berubah menjadi nimfa kecil. Berubah menjadi Kedengaran nggak suaranya? Tidak. Suaranya gede gini. berubah menjadi belalang dewasa. Iya. Jadi yang membedakannya apa antara kupu-kupu dengan belalang? Karena bukan Apa yang mana yang ada pupanya? Kupu-kupu ada pupanya, sedangkan belalang ada tidak? Betul? Seperti itu, sayang? Iya. Tidak ada pertanyaan? tidak Sudah mengerti? sudah. Oke, silakan ditutup. Sekian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tempel
Sekarang ice breaking ya, supaya ya tangan kanan. Nanti kalau itu mah ada lagi siap. Pegang undang tamannya. Ayo ayo pegang. Apa ayo? Jangan lama sana geser. Ya siap. Dian geser sana dia. Bolos ya. Nah, geser. Jangan emosi, sabar ya. Ayo pegang pundaknya. 1, 2, 3. Tangannya yang kanan digerak-gerakkan. Tangannya yang kiri digerak-gerakkan. Tangannya ke depan digerak-gerakkan. Tangannya disilang seperti goyang. Oke, semangat lagi. Nah, ibu akan merefleksi ya, merefleksi kelompok tadi dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 penampilannya sudah bagus, suaranya sudah keluar, sudah berani. Di sini kelompok 3 tentang metamorfosis kata ya. Metamorfosis kupu-kupu, maaf. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, berubah menjadi ular, dari ular menjadi kepompong, berubah menjadi kupu-kupu. Ini sudah benar tahapannya. Sekarang dari kelompok 2. Kelompok 2 juga sudah bagus ya dalam menyampaikan hasil. Kelompok 2 yaitu tentang apa ya? Katak ya. Oke, perhatikan kelompok 2. Hai. Tentang metamorfosis katak. Ya, katak berasal dari telur. Ya, telur berada di dalam air. Ya, telur katak itu. Nah, setelah telur menetas berubah menjadi berudu. Ya, berudu berekor. Ya, bernapasnya dengan insang. Nanti, setelah itu berubah menjadi berkaki 2 berudunya. Kemudian berubah menjadi katak berkaki 4 ya, alias berudu berkaki 4 yang bernapasnya dengan paruh. Si ekornya kan ini ada ekornya. Nah, mengecil. Lalu berubah menjadi katak dewasa. Metamorfosis belalang kupu-kupu ya. Belalang berasal dari mana belalang? Dari telur. Telurnya disimpan di tanaman ya kan? Nah, berubah menjadi belalang kecil atau nimfa. Nimfa berubah menjadi belalang dewasa. Sekarang ibu mau tanya perbandingannya. Nah, yang ini. Siapa yang mau mengisi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Ayo. Nanti dijelaskan. Siapa? Rere. Ayo maju Re. Bawa itunya spidolnya Re. Ayo spidolnya mana? Itu pinjam ke temennya dulu. Tuh di bawah di rumah. Ya, diisi Re. Nanti dijelaskan ya. Bedanya apa? Ya, coba isi. Ini tahapannya. Tentu kan, tentu. Nah, nyampe kan nyampe. Nah, mana dulu? Yang mana dulu? Ya, terus
membedakannya apa? Yang membedakannya mana coba yang beda? Ada apanya? Ada kelompoknya. Kalau apa? Ada kupu-kupu. Iya, kalau kupu-kupu ini ada? Ada. Tidak ada. Betul? Ya, teman teman yang Rere. Silakan duduk kembali. Ya. Silakan duduk Rere. Oke. Ya. Kita tadi sudah belajar tentang metamorfosis ya. Ibu akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Tadi sudah kita menyimpulkan. Oh, sebelum itu Ibu akan membagikan LKPD mandiri dulu ya, sebelum ke merefleksi pembelajaran. Silakan diisi. Tanggal 16 ya. Iya, diisi. Tanggal 16 hari Rabu. Ya. Ini simpan di ya, diisi. Ya. Ya, sekarang apa? Ada 2? Oh, kebalik. Betul. Kebalik nih. Sini, kalau kebalik. Ya. Silakan diisi. Aku mana itunya pensilnya? Ayo, Rifma. Ayo. Dibaca, diisi. 3 menit ya. 2 menit aja. Oh, 2 menit aja. Dibaca dulu, dibaca. Supaya lebih paham lagi, ya. Di sana terdapat pertanyaan ABC-an pilihan ganda. Dibaca. Sudah? Sudah selesai? Ya, kalau sudah, sok dikumpulkan bagian sudah. Sini, coba sampai kumpul. Nih, mana lagi sayang? Sudah sayang? Belum? Sini.
Ya, berdiri. Wake up, wake up. Bangun, bangun. Tangi, tangi. Siap. Sikut. Nah, siapa hentunya, Pak? Pensilnya. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikat. Ya, sekali lagi. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke. Nah, seru kan hari ini pembelajarannya? Karena pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang komponen biotik dan AB. Siap untuk belajar besok harinya? Siap. Sekarang silakan berkemas ya. Masukkan itunya. Apa? Iya, bawa lagi. Ya, bawa lagi ya. Nanti. Ya, siap ya. Ayo, udah? Berkemas. Ganti. Siap, berduduk yang rapi. Pimpin doanya. Yo, cepetan. Pulang. Lampu pulang. Silakan berdoa, pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang rapi boleh pulang. Rapi, duduk yang rapi. Kelompok 1, silakan boleh pulang. Diangkat bangkunya. Angkat dulu itunya.